Nah, teman-teman pernah mendengar nggak kalau misalkan kita menghuni tempat baru atau hunian baru, baik itu kosan ataupun rumah, itu kita nggak boleh asal mindahin barang-barang atau ngerubah sesuatu bentuknya kayak gitu ya, karena emang sebagian makhluk yang kayak gitu tidak menyukai perubahan. Ini terjadi pada keluarganya Pak Budi gitu. Jadi keluarga Pak Budi itu kebetulan kan dapat inventaris rumah dinas, di mana rumah dinas ini emang gede banget untuk ukuran keluarga, ya keluarga kecil lah ya, hanya satu istri dan dua anaknya kayak gitu. Nah, Pak Budi ini kan karena berpikir gitu ya, kan emang bagasinya terlalu besar, gimana kalau misalkan sedikit ada perombakan di bagasinya itu, karena emang sebetulnya istrinya itu udah agak kurang setuju kalau misalkan ini kan bukan rumah kita Pak, jadi lebih baik kita ya seadanya aja, nggak usah rombak-rombakan. Cuman si Pak Budi ini kan tetap kekeh ingin ngerombak demi efisiensi dan tempat gitu ya, karena emang anak-anaknya pun sebetulnya pun merajuk gitu ya, karena emang kehilangan tempat bermainnya, karena kan kadang-kadang ya kedua anaknya itu kan suka main di situ ya, kebetulan kan anaknya juga masih kecil lah ya, masih SD TK-an kayak gitu. Nah, sampai akhirnya si bagasi yang terlalu gede ini pun dirombak lah, sehingga cuman menyisakan space sedikit lah ya buat mobil dinas pun ya, karena sebagian ini digunakan untuk keperluan gudang yang lain kayak gitu ya. Nah, singkat kata si Pak Budi ini kan karena tugasnya itu kadang suka luar kotaan, akhirnya istrinya pun bawa anak-anaknya lah ya untuk tinggal di kamarnya gitu, boboknya. Biasanya kan emang tidurnya itu terpisah ya antara anak-anaknya dan ibunya gitu ya, cuman karena emang kebetulan ini ada dinas keluar kota 7 hari, sehingga tidak memungkinkan nih, karena kan emang si rumahnya itu terlalu gede gitu ya. Nah, semuanya udah pada tidur, jam 9 malam tiba-tiba mulai terjadi keanehan guys, setelah si posisi ininya pun dirombak kayak gitu ya, dijadikan beralih fungsi jadi gudang, karena kan emang bagasinya terlalu besar, jadi sebagian gudang sebagian bagasi gitu. Nah, terjadi keanehan setelah ada perombakan di rumah tersebut kayak gitu. Nah, pas malam-malam tiba-tiba si Biinah lah kita sebut ya, pembantunya gitu ya, dia itu kayak manggil-manggil gitu ya, manggil-manggil ibu kayak gitu ya. Ternyata kan bangun ya, karena majikannya kan takut. Kenapa ya, pembantunya itu pas dibuka tidak ada siapa-siapa teman-teman, dan di situ baru nge karena kan emang kemarin itu si Biinah itu izin mudik untuk 1 bulan karena ingin melaksanakan puasa di kampung halamannya, baru nge gitu. Terus yang manggil-manggil itu siapa? Karena mungkin terlalu capek atau apa, jadi nggak terlalu dihiraukan lah ya. Kembali lagi ke kamar, tutup kunci, pas mau tidur, karena emang kebetulan dua anaknya itu udah tidur gitu, ada yang ketuk-ketuk. Kan kaget ya, kenapa ada yang ketuk-ketuk? Padahal kan di rumah itu cuma ada 3 orang ya, ibunya, istrinya Pak Budi, dan 2 anaknya. Dan karena emang si Bu Inah itu nggak ada, udah pulang kan, maksudnya udah pulang kampung, dan suaminya pun kan mudik ya, bukan mudik, kerja di luar kota ya, dan baru pulang lagi di minggu depannya, pekan depannya. Terus saja yang ketok-ketok, makin lama dihiraukan, takutnya kenapa-kenapa, makin lama makin kenceng ketukannya. Otomatis kan sambil takut-takut juga itu kita mendekati sumber suara, sambil pelan-pelan jalan. Pas dibuka, bener dong, gak ada siapa-siapa. Gak jarak lama setelah dibuka ada tawa kunti guys, cekikikan. Jadi katanya itu ketawanya itu kayak ketawa lumba-lumba gini, ketawa lumba-lumba yang agak dipercepat 5 kali, jadi kayak gitu, kayak ngetawain. Tentu kan kaget, dikunci sampai akhirnya nggak bisa tidur sampai pagi-pagi ya, karena emang nggak mau juga nyerita ke anak-anaknya, akhirnya dipendam lah sendiri, sampai akhirnya ingin banget ya suaminya cepat pulang dan menceritakan ya, karena emang di hari berikutnya pun terjadi kayak teror kayak gitu. Jadi si anak yang kedua ini kayak emang ya di hari kedua itu pas malamnya, karena emang memutuskan untuk tidur lebih cepat gitu ya, pada Isya langsung tidur ya. Pas malamnya itu bener-bener emang gak ada teror lagi ketuk pintu, gak ada teror lagi manggil-manggil ibu kayak gitu ya. Tapi si anak yang keduanya itu kayak ketindihan teman-teman, kan kaget ya, sontak kaget, coba dibangunin sampai kayak yang anaknya itu kayak ada yang nyekik kayak gitu, si ininya pun gini, si posisi mulutnya tuh kayak gini, jadi kayak yang stroke gitu ya. Sontak kaget ya, bangun anak yang pertama, bangun anak yang kedua nggak bangun, sampai akhirnya bangun, alhamdulillah udah beres kayak gitu. Dan terus berulang terjadi kayak gitu ke anaknya yang kedua kayak gitu guys, sampai akhirnya memutuskan untuk ke dokter, dan kata dokter itu nggak ada penyakit Bu, mana mungkin anak kecil kayak gini terjadi gejala stroke, ini bener-bener gak mungkin Bu, kayak gitu kan. Sontak aneh. Akhirnya kemudian si suaminya pulang ya, karena emang
menceritakan lah kejadian-kejadian segala keanehannya. Yang pertama kan si ibunya itu ada yang manggil-manggil, kemudian ada yang ngetuk-ngetuk, kemudian yang keduanya anaknya pun kayak gitu. Awalnya suaminya itu nggak percaya karena emang cerita dari istrinya itu nggak mungkin mama kecapean atau gimana ngelindut. Tak sampai di sewaktu-waktu karena pas pisannya si suaminya pulang itu ternyata kejadian lagi. Si anaknya yang kedua itu kayak ketinggalan ke orep-orep, kayak dicekik posisinya gini kalau gitu ya, sampai kayak yang ketidihan gitu kan. Sota kaget ya, dibangunin akhirnya kembali normal lagi sampai ditungguin lah sama suaminya. Jadi suami istri ini giliran untuk jagain anaknya, karena yang diteror itu anaknya yang kedua. Anak yang ke satu itu nggak diteror kayak gitu, anak yang kedua diteror terus kayak gitu sampai akhirnya sif-sifan lah, tiduran antara suami istri ini. Pas malamnya suaminya dulu yang terjaga, istrinya nanti giliran. Pokoknya intinya kayak gitu sampai berlanjut akhirnya memutuskan ini nggak akan beres nih, kayaknya ini ada yang salah nih. Sampai akhirnya memutuskan untuk mudik dulu kan, karena emang selang ke kangen ke orang tuanya. Pas mudik dulu, nah di tempat mudiknya itu kan di Jawa ya, si Pak Budi ini di Jawa ini ternyata nggak dapat gangguan dan ketemu lah ya sama saudara-saudaranya. Dan ada satu saudaranya itu, bibinya itu bilang bahwa emang ini anak digangguin ya mbak, kan padahal belum bilang ke siapa-siapa bahwa emang terjadi keanehan-keanehan di rumah dinasnya yang ditinggali ya, tapi udah bisa menebak. Sontak kan memutuskan akhirnya setelah diskusi sama suaminya, oke lah mau diceritain lah awal mulanya kejadian ini, karena emang udah tahu bahwa emang coba mbak sebelum tidur itu bacain surat ini, ayat kursi wudhu dulu, ngaji dulu, dan simpenlah Al-Quran di pinggir anak kedua kayak gitu kalau misalkan tidur. Oke lah nurut ya setelah kembali lagi ke rumah dinas dan menuruti perintah bibinya gitu ya, bukan perintah sih, lebih ke instruksi bibinya. Akhirnya diterapkan lah metode ini. Alhamdulillah selama seminggu itu nggak ada keanehan sampai akhirnya lega, dan di minggu berikutnya terjadi lagi teror kayak gitu guys. Jadi emang anehnya itu ngincer anaknya kayak gitu, sampai akhirnya udah nggak kuasa, akhirnya memutuskan untuk manggil yang bisa gitu ya, kayak kiai, kayak ustadz yang bisa lah ngedoainan. Ustadznya pun bingung pas mimiti datang gitu ya ke rumah dinas itu, langsung bilang lihat anak yang kedua, simpun mbah kayak gitu. Kaget ya, seorang suami istri ini kaget kan, ini anaknya tapi dibilang simpun bah kayak gitu. Diceritain lah bahwa emang bapak ini harusnya tidak merubah dekorasi rumah dinas ini kayak gini, karena emang yang penunggu di sini tuh kurang suka kayak gitu kalau misalkan apa yang udah terjadi bertahun-tahun ini dirubah kayak gitu tanpa bilang dulu lah intinya mah. Jadi keganggu, apalagi kan posisi si kamar mandi, posisi semuanya itu dirombakkan di bagasi itu kayak gitu. Intinya yang tinggal di yang penghuni di sini itu nggak setuju kalau misalkan keluarga Pak Budi tetap tinggal di sini, karena alasan pertama itu karena merubah layout tempat mereka kayak gitu. Dan di sini pun sebetulnya hawanya mistis banget, bukan hanya 1-2 orang kayak gitu. Akhirnya kaget ya kalau misalkan kayak gini gimana, cuman bingung juga ya, karena emang ini di luar kendali saya, kata si yang bisa itu ngedoain. Cuman kayak saya punya usul lebih baik mungkin kurang tahu juga, dikembalikan lagi ke posisi awalnya apakah itu akan merubah atau enggak. Tapi akhirnya memutuskan dulu si Pak Ustadz ini juga pulang. Nah pas malamnya itu bener-bener kaget banget guys, karena emang pas udah digituin kan emang agak-agak ini dulu ya, agak-agak kondusif dulu ya. Kemudian kan datang eyangnya gitu, neneknya ingin berkunjung ke rumah gitu. Si nenek itu ingin main lah ya sama cucu. Nah main sama cucu ini si suami istri ini memutuskan untuk mau beli sesuatu dulu lah, dititipin anaknya ke neneknya gitu ya. Karena emang berangkatnya itu dari sore sampai malam, sampai lupa waktu, sehingga kan di rumah itu cuma ada nenek dan 2 anaknya main-main seperti biasa. Pas malam-malam karena emang neneknya juga kan udah sepuh banget ya, pas malam-malam itu mulai terjadi lagi teror kayak gitu. Si nenek kan kaget ya, awalnya itu kayak bener-bener dicekik gini, kayak gini, kayak bengong yang kayak stroke. Kemudian kan panik ya, tiba-tiba si anaknya itu jadi kayak macan teman-teman, meraung-raung, mencakar-cakar, semuanya dicakar, sampai kan manggil-manggil tetangga ya, karena emang takut, karena emang juga nenek juga nggak ada tenaga gitu kan udah nenek-nenek ya. Akhirnya manggil-manggil tetangga, sampai akhirnya si anaknya itu pun pas subuh itu udah bangun di
rumah tetangganya sama si nenek, karena emang sang ayahnya pun juga memutuskan untuk ngungsi dulu gitu ya, ngungsi dulu. Untungnya tetangganya juga baik ya, mau dikungsi dulu pasti kungsi juga, anaknya juga nggak nyadar kenapa ada tiba-tiba di sini. Dan kemudian ada salah satu tetangga juga yang kena cakaran pun bukan cakaran biasa kayak manusia gitu guys, cakaran kayak gitu, sampai akhirnya memutuskan nanya lagi lah kayak ke yang bisa itu, bahwa emang kata yang bisa itu setelah diterawang di ini lebih baik bapak pindah aja di rumah ini kalau misalkan ingin aman aja, karena emang sejujurnya si penghuni di sini pun udah nggak mau kalau bapak tinggal di sini, karena alasannya udah jelas ngerubah layout tempat mereka tinggal kayak gitu, dan tanpa permisi tanpa apapun langsung dirubah aja. Dan alasan kenapa si anaknya itu jadi kayak kerasukan harimau itu sebetulnya khodamnya gitu, khodam pendamping dari leluhur bapak gitu, karena kan emang leluhur bapak kalau dilihat itu punya memiliki khodam pendamping macan, dimana kan leluhur bapak itu selalu dikasih makan khodam ini sehingga mewariskan dari generasi ke generasi. Nah si macan ini sebetulnya ingin melindungi anak kedua bapak kayak gitu. Kalau misalkan di awal itu kalau dilihat itu, kalau misalkan nggak ada khodam macan ini, maksudnya kan qadarullah semuanya kan dari Allah ya, itu anak bapak udah meninggal kayak gitu, digangguin sama makhluk-makhluk gaib yang penghuni di situ karena merasa marah gitu ya, ingin mencelakakan anak bapak kayak gitu. Nah si macan ini kenapa kerasukan kayak gitu, jadi ada dua sosok yang mau masuk ke tubuh anak bapak kayak gitu, sehingga si macan ini tiba-tiba kan masuk juga, karena kalau misalkan nggak masuk bisa meninggal anak bapak, jadi berantem sehingga kayak gitu teman-teman, sampai akhirnya memutuskan udahlah Pak Budi meninggalkan rumah dinas ini dan untuk pindah ke rumah yang lain kayak gitu sih endingnya. Jadi sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini seputar rumah dinasnya Pak Budi ya. Emang ini kisah nyata yang dialami oleh keluarga Pak Budi juga. Semoga keluarga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah. Dan emang kalau misalkan kita menghuni sesuatu pun harusnya mungkin kita awet salam dulu atau apa gitu ya, untuk memindahkan barang-barang tertentu ya, karena emang bukan hanya ngerubah aja, tapi kalau misalkan kita pergi kemanapun, pergi camping, pergi kemana kan kita nggak boleh asal mindahin barang, nggak boleh asal ngetik, apalagi ini ngerubah sesuatu layout yang dulunya itu udah seperti itu. Gitu aja sih paling cerita serem kali ini. Bagaimanapun juga kita tetap harus berlindung kepada Allah yang maha segalanya. Oke, bagi teman-teman yang punya cerita serem boleh dong tulis di kolom komentar, nanti Mbah Imut ini bakal bacain. Sampai di sini dulu cerita serem kali ini. Like jika kalian suka, subscribe jika kamu suka video. Bye bye.